وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul bait, para sahabat dan tabi'in, serta siapapun yang mengikutinya dengan baik sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, melanjutkan pelajaran kita bersama Imam Abu Bakar Al-Ismaili dalam kitabnya Syarhu atau I'tiqadu Ahli Sunnah, keyakinan ahli as-sunnah. Qala al-muallif rahimahullah wa annahu mad'un bi asma'ihil husna wa mawsufun bi sifatihi allati samma wa wasafa biha nafsahu wa sammahu wa wasafahu biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya Allah ini kalimat masih bersambung dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Kemarin bahwa Allah SWT fa'alun lima yasha la yus'alu amma yaf'al. Allah itu berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dia tidak ditanya kenapa dia melakukan itu, karena tidak ada atasannya. Kalau kita ditanya karena kita semuanya bawahan. Kalau Allah tidak ada yang di atasnya, makanya dia bebas melakukan apa yang dikehendaki. Di antara sifatnya fa'alu lima yurid. Kemudian wa annahu mad'un bi asma'il husna, dan bahwasanya harus yakini pula, dan dimulai dengan i'tiqadu ahli sunnah, keyakinan ahli sunnah Allah begini-begini sah. Sekarang wa annahu mad'un bi asma'ihil husna, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dipanggil atau diseru dengan nama-namanya yang husna, nama-nama yang indah. Wa mausufun bi sifatihi, dan disifati pula dengan sifat-sifat. Ini keyakinan Ahlussunnah bahwa Allah memiliki nama dan sifat. Karena ada di antara ahlil bid'ah wad dhalalah yang tidak boleh menyebut sifat Allah. Karena bagi mereka semua yang bersifat itu adalah sesuatu yang makhluk, sedangkan Allah tidak boleh pakai sifat, seperti Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka menanggalkan Allah dari sifat-sifat kecuali sifat wujud, ada, karena itu tidak bisa dihilangkan menurut akal katanya. Selain itu akal mereka tidak bisa menerimanya. Tidak bisa, karena apa? Karena akal rusak, akalnya rusak, banyak virus. Andainya wujud bisa dihilangkan, mungkin dihilangkannya juga.
sifat Allah ada, tapi tidak mungkin, karena kalau tidak ada Tuhan berarti dia dalam keyakinan dia sendiri adalah kafir. Mereka semua itu tidak merasa mereka buat salah, itu tidak merasa bahwa dia sesat, tidak merasa dia menyimpang, sebab memang tidak ada orang beragama ini sengaja sesat. Ada orang sengaja sesat pada dia? Tidak ada. Sebagaimana orang terjerumus ke jurang, tidak ada orang yang sengaja menjatuhkan diri kecuali bunuh diri. Bunuh diri kan jarang ya bang ya. Tapi rata-rata orang terjatuh ya, atau kecelakaan, naik motor, naik mobil, ada yang sengaja? Ada yang sengaja? Kecuali bunuh diri ya. Tapi kebanyakan orang kan tidak mau bunuh diri kan. Jadi tidak ada yang sengaja tersesat, tidak ada. Oleh sebab itu, yang tahu tersesat, orang yang tersesat adalah orang yang selamat. Orang yang tahu di situ ada jurang, dia ingatkan orang. Tapi orang yang tidak tahu, apa yang mau dia ingatkan? Dia sendiri dia tidak tahu, apalagi yang sudah masuk. Yang sudah masuk mungkin dah tewas dia. Jadi oleh sebab itu, maka tidak ada orang yang sengaja atau mengetahui dirinya sesat. Lalu gimana cara kita mengetahui? Berilmu tadi. Dan ilmunya ada pada dua yang bila dipegang tak akan tersesat. Ini jaminan, garansi dari orang yang tidak sesat. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rabb yang tak pernah sesat. Siapa? Allah. Berarti ada Rabb yang pernah sesat? Ada. Fir'aun ngaku Rabb, dia sesat. Kan banyak ngaku-ngaku. Atau banyak Tuhan-Tuhan yang diseru oleh orang selain Allah, sesat. Buktinya apa? Apa buktinya sesat Tuhan-Tuhan yang diangkat selain Allah itu? Enggak. Mereka justru berkeyakinan bisa beri mudarat. Sebagiannya. Buktinya mereka besok dengan para penyembahnya masuk neraka juga. Pak Bedi, semua Tuhan-Tuhan yang disembah itu, yang rela dirinya dijadikan Tuhan, besok di akhirat neraka. Kenapa masuk neraka? Kenapa masuk neraka? Karena tersesat. Tidak ada orang tersesat masuk surga. Ada yang tersesat masuk surga? Besok kalau ketemu orang kafir di surga, masuk surga masih tersesat saya, katanya. Bisa gitu? Enggak ada. Tersesat semuanya masuk neraka. Jadi yang masuk surga yang tidak tersesat. Yang tidak sesat masuk surga. Yang tersesat kemanapun dia sesat pasti masuk ujungnya kena. Makanya semua jalan sesat ke surga. Makanya jalan sesat itu banyak. Jalan ke surga tuh satu. Kan 1001 jalan ke Roma kan? Ya ke Roma iya, banyak tersesat ke situ. Nggak paham, alhamdulillah. Nggak usah dipahami, saya sendiri aja yang paham. Kan banyak orang tersesat ke Roma. Orang Islam maksud saya. Nggak paham juga, mencium kepala lambat ya. Saya tidak salah saya begitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya ke Roma ya banyak jalannya. Tapi kalau ke surga Pak ini ke surga satu.
Kok lupa Pak Edi? Umat ini terpecah jadi 73 jalannya. Yang banyak kemana? Ke surga. Kemana? Neraka. Yang ke surga? Satu. Makanya jalan ke surga hanya satu. Jalan ke neraka banyak. Makanya jalan yang banyak itu membingungkan sehingga orangnya tersesat. Tapi sadar dia tersesat? Enggak. Kalau dia sadar dia sesat, enggak akan tersesat. Makanya ketika ditunjukin jalan pun mereka bertahan juga. Oh enggak, kami punya kompas nih. Nah, apa aja? Kompas. Atau dia bilang saya udah pengalaman jalan sini. Karena memang biasa jalan sesat kan. Dia tersesat pun tidak terasa. Ma'asyarul kiram. Jadi Allah dipanggil dengan nama-namanya Al-Husna. Ini kan sudah sering sekali ya. Cuman masih banyak juga orang yang belum menerima. Wa musufun bisifatihi, dan disifati dengan sifat-sifat allati sama, yang dia sebutkan namanya. Berarti maknanya kita tak boleh mengada-gada nama, sebagaimana kita tak boleh mengada-gada sifat. Kenapa kita tak boleh menamakan Allah kecuali dengan nama yang dia sebutkan? Hah? Tuan-tuan, kenapa tak boleh? Pak Edi, kalau Pak Edi saya panggil Pak Ida boleh nggak? Pak Edi saya panggil Pak Ida boleh nggak? Kenapa enggak? Salah. Iya makanya. Kan kita tanya, kenapa kita tak boleh menamakan Allah dengan selain nama yang dia sebutkan? Itulah Pak Edi dipanggil Pak Ida tak mau kan? Saya dipanggil Pak Idas tak boleh juga. Nah, kenapa? Kan kata kalau orang kampung-kampung kita bilang, kan kadang ada sebagian namanya ya kadang-kadang punya konotasi negatif ya, tidak bagus kan. Ada yang namanya Tuhan, tidak pernah dengar ceritanya. Ada orang namanya Tuhan, lalu dinasihati, Pak kalau bisa namanya diganti Pak. Oh tidak bisa nih Ustaz, ini sudah ikat dengan Pak Al-Fatihahnya. Sudah diikat dengan Al-Fatihah. Memang siapa yang nyuruh pakai ikat Al-Fatihah? Apa? Siapa yang nyuruh ikat nama pakai Al-Fatihah? Nah, kan tak ada kan? Tak ada. Masa Tuhan namanya? Berarti yang mengikat dengan Al-Fatihah dulu jahil juga itu. Namanya Tuhan. Ini kisah bukan ngada-ngada. Disuruh ganti tidak mau nih. Ini nama yang dipilihkan ayah dan ibu saya. Bayangkan, jadi orang manggil Tuhan gitu. Ya Tuhanku. Nah, coba bayangkan, nama yang salah itu tidak mau diganti. Makanya Allah kalau kita kasih nama yang dia tidak suka, gimana kira-kira? Marah dia. Makanya tidak boleh sembarangan memberikan nama kepada Allah. Sebagaimana juga menyebutkan sifat, kita tidak boleh mensifati Allah kecuali dengan yang disebutkannya atau disebutkan oleh Rasulnya. Kalau tidak kita salah menyifatinya, menyifatinya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebagaimana mengingkari nama dan sifat Allah adalah berdosa, demikian pula memberi nama atau sifat yang bukan sifat dan nama Allah adalah dosa, adalah salah. Wasabbahu wa wasafahu biha nabiyuhu, dan juga tidak boleh keluar dari nama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat yang dia sebutkan. Kenapa ini perlu ditegaskan oleh imam?
Hah? Kenapa dia perlu tegaskan ini? Masa masalah nama aja. Kan kata Syekh Kafir, kata Syekh Kafir, tahu siapa? Shakespeare, nggak tahu juga ya. Syekh Kafir, seorang pujangga dari mana bang? Inggris ya, Inggris ya, menyebutkan apalah artinya sebuah nama. Kalau kita enggak, nama itu penuh makna. Ya, kalau dia pakai nama itu ada makna. Karena kita nama itu doa. Kalau nama kita, kalau nama Allah adalah husna, pujian. Makanya enggak boleh mengingkari apa namanya. Kenapa Syekh Al-Ismaili rahimahullah wafat tahun berapa kemarin dia? Masih lupa, alhamdulillah ya. 371 lahir 277. Berarti umurnya berapa? 100 kurang 6. Hah? Bang, 277. Wafatnya 371. 371 kurang 277, kalau panen sawit pala. Hah? Iya kurang 6. Iya berarti 94. Panjang umurnya. Panjang sekali, alhamdulillah. Beliau hidup di zaman orang sudah banyak mengingkari sifat Allah dan nama-nama Allah, khususnya dengan lahirnya aliran yang bilang sesat dulu lah. Wow, cepat sekali bilang sesatnya. Ini suka nyesatkan orang ini. Itulah makanya tuan-tuannya digelar Wahabi. Semua orang sesat kecuali dia sendiri. Kalau orang lain kan enggak, semuanya tak ada yang sesat. Asal ada pendapat tak boleh disesatkan. Karena sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Orang sesat sekali lagi tak tahu dia sesat. Apalagi orang Pak Edi, orang sesat dia sendiri tak tahu dia sesat, apalagi orang lain. Tidak kan dia tahu orang itu sesat juga, karena sama-sama sesat. Maka akhirnya sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Makanya yang tahu sesat itu adalah orang yang selamat. Maka sesama jahiliyah dulu sesat, tak jahiliyah dulu sesat. Ada enggak mereka menyesatkan yang lain? Kan tidak ada kan? Makanya aman saja secara akidah, mereka aman waktu itu, tidak ada yang ganggu, tidak ada yang mengganggu bang. Nak sembah Hubal silakan, nak panggil Lata boleh, nak sama Uzza aman-aman, nak tawaf pakai baju sendiri, baju bagus, nak telanjang silakan, orang nak riba tak ada masalah, yang tidak mau riba silakan, pokoknya win-win solution semuanya, aman, adem, ayem. Walaupun dalam hati gejolak juga di si bidang yang lain, perang mudah terjadi kan, mudah tersinggung orang. Sebagaimana juga sebenarnya tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kita kira mereka bersama tapi hatinya berbeda-beda. Gimana mau menyatukan itu? Tapi perang dingin, sama-sama menahan, sama-sama karena kan sesat juga, saya sesat juga. Oleh itu jangan saling menyesatkan. Kapan baru mereka ribut? Setelah datang Wahabi. Siapa Wahabi waktu itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sempat hadir Nabi hari ini bawa dakwah seperti itu, kayaknya dapat gelar Wahabi juga itu.
Karena dulu Nabi digelar apa? Setiap orang bawa agama baru waktu itu disebut apa? Enggak sesat dah, sabi. Tahu sabi? Enggak tahu ya. Ada dalam Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin was-sabiin. Enggak pernah dengar dalam Al-Qur'an. Bacalah lagi. Nah, jadi sabiun, setiap bawa ajaran baru disebut kan sudah dibilang tadi sabi. Naam, saba'a Muhammad bawa ajaran baru. Maksud ajaran baru nih yang welcome kah atau yang dimusuhi? Hah? Yang dimusuhi. Bawa ajaran baru. Makanya ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dilamar oleh Nabi, pernah dengar enggak? Nabi melamar Aisyah, enggak pernah dengar. Ya Allah, ibu kita dilamar orang enggak tahu juga ya Allah. Dilamar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ummu Ruman itu siapa? Nenek kita enggak tahu, ibu enggak tahu. Hah? Ummu Ruman ibunya Aisyah. Ibunya Aisyah bilang, tunggu Abu Bakar dulu. Waktu itu Abu Bakar nggak ada di rumah, karena Abu Bakar itu pernah bercerita dengan Mut'im ibn Adi, seorang petinggi Quraisy juga masa itu, bahwa mau dijodohkan, atau Mut'im bin Adi mau menjodohkan anaknya Jubair dengan Aisyah, padahal masih sama-sama sejak kecil. Dan Abu Bakar kalau berjanji tak mana mungkir, walaupun di masa jahiliyah. Akhirnya datang lamaran Nabi. Masa iya Nabi melamar anak saya, padahal saya saudaranya. Maka dia utus lagi Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah itu, pergi tanya ke Nabi, bukankah saya saudaranya? Masa dia melamar anak saudaranya sendiri? Sah? Nah, mereka merasa dekatnya Abu Bakar dengan Nabi alaihissalam. Lalu Nabi katakan kepada Khawlah binti Hakim yang jadi mediatornya waktu itu, dan dia juga punya ide. Nah, lalu kata Nabi SAW, Abu Bakar saudaraku seagama, se-Islam. Adapun putrinya halal saya nikahi, tapi tidak nikah secara batin kayak Bang Walid. Lupa juga tentunya. Walid nak Dewi boleh tak? Nggak tahu ya. Ini banyak yang tak masuk informasi ke sini nampaknya. Cerita-cerita. Dah lama ya. Alhamdulillah, untunglah. Lupakan saja. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi akhirnya, lalu Abu Bakar radhiyallahu taala konfirmasi dulu ke Jubair bin kepada Mut'im bin Adi, ayahnya Jubair, karena dulu kan pernah berjanji gitu. Lalu kata siapa? Kata istrinya Mut'im, ibunya Jubair, dia bilang, ya Abu Bakar, idza zawwajna ibnana bibnatika nakhsha an tusabbi'ahu. Nanti kalau anak kami menikah sama kamu, takut nanti anak kami diajarin agama baru oleh Aisyah. Ya, antusabbi'ahu, nanti dia jadi sabiin pula. Paham dah? Jadi ibunya Jubair akhirnya tidak mau menikahkan Jubair sama Aisyah karena takut masuk sabiin, bukan tabiin, sabiin. Jadi Nabi digelar agama sabi. Karena apa? Karena apa?
karena menyalahkan yang lain. Kenapa Nabi menyalahkan yang lain? Kenapa Nabi menyalahkan yang lain? Bukan, mereka sesat dah lama, tak ada yang berani menyesatkan dulu. Kan saya bilang tadi, kenapa kita bisa menyalahkan orang yang sesat? Nah itu. Jadi dulu tak ada tahu yang benar saja, sesama sesat. Sesama sesat tak bisa saling menyesatkan. Tapi setelah Nabi punya ilmu, siapa yang berikan? Allah melalui wahyu. Kan melalui wahyu akhirnya Nabi tahu mereka dalam kesesatan. Nah, kalau ada orang sesat, tahu kita dia tersesat, boleh tak kita diamkan? Kok payah sekali jawabnya, di orang nak terjatuh ke lubang awak tahu, biarin aja. Kok payah sekali jawabnya? Saya ulang pertanyaan, kok ragu tuan-tuan? Ada orang nak tersesat, kita tahu dia tersesat, boleh kita diamkan? Sampai hati tuan-tuan ya. Ya Allah ya Rabbi. Orang nak ke Jakarta bang, tapi dia tempuh jalan ke Medan, abang tahu dia tuh bahwa jalan itu tak akan ke Jakarta, kan Medan Aceh, itu abang biarkan aja bang, enggak kan? Kecuali abang perang sama dia, iyalah dendam kesumat. Tapi kalau masih orang yang sehat, enggak mungkin mendiamkan itu. Paham? Paham dah? Maka Nabi tidak boleh mendiamkan mereka sesat. Akhirnya Nabi mendakwahi mereka. Sekali lagi, mereka merasa tidak mereka sesat. Itu masalahnya. Tidak merasa mereka sesat. Dan merasa mereka di jalan yang benar. Kan itu, kami punya teman jalan malam. Tidak salah jalan, bang. Jawabannya, ada sering saya lewat sini sampai juga ke rumahnya. Tidak sampai berapa menit, 10 menit setelah itu kesasar. Kenapa? Tidak mau diingatkan. Paham dah? Orang yang tersesat itu sering tidak mau diingatkan. Kapan sadarnya? Setelah terbukti sesatnya. Kalau masalah agama nih, kapan terbukti sesatnya? Tidak. Setelah berilmu. Sah? Setelah berilmu. Tapi kalau dia tidak mau dengar ilmu, mungkin dia berilmu. Ya Allah ya Rabbi, kalau dia tidak mau mendengarkan ilmu, mungkin dia berilmu. Makanya jangan duduk di majelis itu, karena itu majelis Wahabi. Tentu dia tidak akan mau mendengarkan. Sah? Jangan dengar Muhammad, karena dia apa tadi gelarnya? Sabi. Apa terbawa arus lupa. Dia sabah. Dia sudah tidak beragama lagi. Tidak seagama dengan kita. Orang kalau bilang tidak seagama, mau dia akan dengarkan lagi. Makanya fitnah yang terbesar untuk menghalangi dakwah ini, itu Wahabi itu agamanya lain tuh. Tuhannya lain. Kan itu dibilang, bang, Tuhannya lah lain, agamanya lah lain. Kalau umat Islam mendengar bahwa kita yang ngaji Al-Quran hadis ikut manhaj salaf ini dianggap punya agama lain, mau orang mendengarkan? Begitulah fitnah jadi. Semakin dia tidak mau mendengarkan, semakin tersesat jalan, karena ilmu tak mau dia dengarkan. Tapi ketika ada yang mau mendengarkan, kadang-kadang sengaja datang untuk cari-cari kesalahan. Kadang intel juga, kadang sebagian. Ya, intel sengaja hadir untuk cari-cari kesalahan tadi. Oh ternyata
Ternyata tidak ada. Yang dituduhkan tak terbukti. Justru sebaliknya. Kan ada kisahnya dulu. Bukan Intel lagi, jenderalnya Abu Jahal ngintip Nabi di malam hari. Masih ingat ceritanya? Dan lupa lagi tunjuk dia. Langsung jenderalnya Utbah bin Rabi'ah. 3 orang mereka. Pas mau pulang, terserobong kan? Pas mau pulang, ketemu mereka bertiga di simpang jalan. Kemana sih? Anda katanya, razia. Padahal ketika mereka dengarkan bacaan Al-Quran itu, hati mereka terenyuh dan merasakan kebenarannya. Cuman ketemu lagi setan-setan tadi. Awas ya, yang ada yang tahu nanti bahaya. Kalau sempat ada yang tahu, ini bahaya bagi masyarakat ini. Muhammad semakin diterima nanti. Oh iya. Malam besok mereka gendap-gendap lagi. Ternyata asik juga mendengarkan kaji itu. Kenapa? Kajiannya terang, jelas, tidak berliku-liku, bikin pening tak. Dikatakan ini dalilnya, dikatakan ini hujahnya. Terang. Orang kalau biasa dengan ilmu yang terang-terangan, tidak mau yang belok-belok. Kan Allah katakan begini, tidak itu maksudnya. Di mana maksudnya? Kan belok-belok namanya. Saya dengar tadi ceramah Ustaz Dasmanto, bagus ya, terang, jelas. Antum salah paham tuh, itu maksud beliau tuh. Kira-kira mau enggak antum dengar saya lagi nanti? Iya. Lain yang dikatakan, lain pula yang dipahami. Nah, makanya ma'asyarul kiram yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam diutus untuk menjelaskan itu. Maka yang menerima dengan konsekuensinya. Yang menolak dan menentang juga karena gengsinya. Karena menjaga gengsinya. Gengsi guru-guru, gengsi nenek moyang, gengsi budaya, gengsi kearifan lokal, gengsi, banyak gengsi yang harus dipertahankan. Termasuk gengsi ormas kan? Ya, bahwa kementerian ini hadiah negara untuk ormas kita. Macam-macam lah. Nanti kalau menterinya kalau tidak ada ormas kita, sesat semuanya. Tidak sampai juga, alhamdulillah. Untunglah di sini tidak banyak isu. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi karena di zaman imam ini sudah banyak orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Makanya diperlu ini dibahasnya lagi. Kalau zaman Nabi para sahabat kan tidak payah masalah ini, tidak diulang-ulang terus. Karena mereka baca Quran, baca hadis, paham langsung. Karena apa yang terang itu yang diikuti. Lalu datang orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, kemudian ambil pemikirannya sebagian dan mengambil sebagian itu, masuklah virus dalam pemikiran umat Islam. Nah, antum sekarang ini kita nak memperbaiki ekonomi kita, tapi dengan memakai metode atau hukum ekonomi yang rusak. Apa hukum ekonomi yang rusak? Tidak tahu juga ya tuan-tuan. Adam Smith. Tentu Adam Smith juga. Tidak juga tahu bapak ekonomi dunia. Dasar ekonominya apa? Ini tidak pernah belajar SMK nampaknya tuan-tuan. Dengan modal sekecil-kecilnya dapat keuntungan sebesar-besarnya.
Ekonomi yang inilah yang membuat orang suka menipu, menghalalkan segala cara kapitalis. Dan ini yang dianut oleh Barat dan diikuti oleh Timur. Kan kita ikut itu. Tonton tahu enggak? Negara yang paling banyak utangnya di dunia negara mana? Mana Indonesia jauh, alhamdulillah utang kita tidak sebanyak mereka. Amerika. Yang antum bilang negara maju ekonomi itu utangnya paling banyak. Yang paling sedikit yang mana? Langsung kira Saudi Wahabi tuh ya. Iya benar. Negeri yang paling sedikit ribanya. Jadi kalau tuan-tuan sebenarnya bukti tidak payah sebenarnya kalau mau jujur kita. Negeri yang paling aman di mana di dunia? Iya di negeri yang syariat berjalan. Negeri yang paling tidak aman di mana? Yang paling kafir kepada syariat, Barat. Dibuat juga penelitian oleh orang 1 menit di Chicago. Angka kriminalitas sama dengan 13 tahun di Arab Saudi. Cuman sayangnya pakar ekonomi kita kebanyakan keluaran Adam Smith, bukan keluaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakar keamanan kita kebanyakan belajar ke negeri paling tidak aman di dunia itu. Iya bang. Dan tidak mungkin belajar sama Wahabi. Tidak mungkin. Jadi masalahnya bukan masalah bukti, fakta, data, bukan. Masalahnya kemauan untuk mengikuti keimanan yang ada di hati. Jelas ya? Dan semuanya berpunca dari sini, dari akidah ini. Mereka bisa menghilangkan riba dengan akidah yang benar, bisa menciptakan keamanan dengan menerapkan syariat dengan akidah yang benar. Tapi kalau akidahnya masih mengatakan semua hukum operasional yang ada dalam Al-Quran dan hadis kalau tidak sesuai lagi boleh ditukar, mungkin orang ini akan melaksanakan agama dengan baik? Tidak mungkin. Karena mengatakan mungkin ditukar saja, orang dari awal sudah nukar juga. Apalagi memang dikasih pintu untuk menukar-nukar agama ini. Akhirnya apa yang terjadi? Di negeri yang paling banyak muslimnya dan paling punya pula produksi aliran sesatnya, tiba-tiba menuding Wahabi aliran sesat, padahal yang banyak melahirkan aliran sesat cuma biasanya aliran sesat melahirkan aliran sesat lainnya. Sekarang tolonglah, aliran sesat yang lahir dari rahim Wahabi sudah berapa? Kok pada bengong semuanya? Kayaknya nggak ada ya. Tapi kalau aliran sesat yang lahir dari rahim Aswaja, ini bukan masalah nuduh, tidak. Kan ditinggikan kan, bahkan dapat penghargaan. Contohnya Makali Inna dianggap sebagai tokoh Aswaja. Atau yang mengatakan Wahabi lingkungan, tidak tahu juga tuh-tuh. Iya, Wahabi lingkungan. Pendolal Jil juga Islam liberal, juga dari rahim Aswaja. Yang mau puasa nelpon Allah Ta'ala, woi, jadi dari rahim.
Jadi kaum muslimin dan muslimat, bagaimana ayah dan ibu, begitulah lahir anak-anak sah. Sekarang tuh buktikan berapa aliran sesat yang lahir dari rahim Wahabi tadi mah, ya, dan berapa pula yang lahir di rahim wajah. Kan biasanya buah tak jatuh jauh dari pokoknya. Atau anak adalah rahasia bapak. Tahu maksudnya anak rahasia bapak? Perangai anak itu ngikut perangai ayah. Oleh sebab itu kalau tidak mau terbongkar perangai buruk awak, jangan tengokkan ke anak. Seburuk apapun perangai, jangan cerita sama anak, tidak baik. Iya. Makanya kalau marah sama ibunya, masuk kamar, kunci pintu rapat-rapat, kedap suara, ambil bantal. Tak paham juga, dan tua-tua tak paham juga. Paham. Kalau berbantah sama mak anak-anak, jangan marah-marah depan anak, weh. Ambil bantal, kunci pintu. Tak payah sekali. Kan anak di bawah umur semua Pak ini. Seperti saya cerita, ada seorang sarjana agama nih, berbantah sama istrinya malam-malam hari. Akhirnya gedor pintu rumah tetangga nenek, saya kelahi sama istri saya. Padahal nenek itu tidak sekolah, no. Ini sarjana agama. Apa kata nenek itu? Nah, kalau berbantah sama istri, obatnya bantal sebuah. Paham dah? Obatnya satu bantal. Lambat sekali apa ini, gimana? Dah lama dah sebantal. Obatnya satu bantal. Jangan lari keluar seperti ini, tambah rusak. Apalagi ngadu sama orang. Untung dia ngadu sama nenek yang hikmah ini. Kalau ngadu sama nenek Nur Hikmah, bahaya. Ya, untung dia nasihati, pergi pulang. Jangan adukan sama siapapun. Urusan kalian urusan berdua. Berbantah biar seru, masuk ring. Ring suami istri di mana? Ring suami istri di mana? Kan dia sebut peraduan mah. Sah? Nah, adu kekuatan lah di situ. Ambil bantal satu. Insyaallah aman tuh. Bahaya. Awak nak mau vulgar tapi tuntut macam apa? Awak nak mau vulgar begitu tapi Allah musta'an. Saya kira cepat dipahami, rupanya lambat juga. Jadi walhasil beliau membahas ini lagi karena memang sudah banyak aliran yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat tadi yang bagi aliran. Nah, dia ingin kembalikan ini keyakinan Ahlussunnah bahwa Allah punya nama dan punya sifat. Tidak boleh kita ingkari, tidak boleh pula kita tambah-tambahi. Tidak boleh kita kita serupakan dengan makhluknya. Subhanallah. Kau kira sebentar tadi bang, lama juga jadi bang. Hah? Ini salah saya bang, suka kemana-mana gitu. Kalau tidak begitu, tuan-tuan ngantuk. Sah? Bukan tuan-tuan saya termasuk. Iya, kalau sudah ngantuk, saya ikut juga ngantuk. Subuhnya rentan. Makanya tuh Pak, saya agak muter-muter dikit lah ya. Jangan marah dah. Nah, besok aja lah sambungannya. Hah? Besok aja lah ada terang itu. Soalnya masalah obat sebentar dia tidak paham juga itu. Itu lama jadinya. Nah, yalah cukup gitulah dulu. Insyaallah kita sambung bulan depan. Semoga Allah mudahkan. Wabillahi taufik. Ada yang mau tanya kan? Sihir
Saya tidak pandai sihir aja. Ya. Sihir. Dia mungkin saya tidak tahu ya, mohon maaf saya tidak tahu, harusnya antum tanya ke beliau. Tapi yang saya tahu yang namanya sihir itu ada, ini tidak ada khilaf padanya. Al-Quran menegaskan, sah, sunnah menjelaskan, ijma' ulama menguatkan bahwa yang namanya sihir itu ada. Dan sihir itu oleh para ulama dihukum kufur, orang yang melakukan atau yang memanfaatkan. Sebab Nabi katakan, man ata'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammad. Siapa yang datang kepada arraf, seorang dukun, peramal dan pendaku-pendaku lainnya yang berkaitan dengan masalah itu, maka dia benarkan apa yang dia sampaikan, dia kafir pada apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang saja membatalkan sholat 40 hari. Maka sihir termasuk dosa besar, bahkan hukumnya dihilangkan. Itu maknanya, hukumnya dihilangkan. Tentu disuruh bertobat, kalau tidak mau berarti dihilangkan, karena ini penyakit berbahaya. Nah, apakah kita boleh mengingkarinya? Tidak. Bahwa kita wajib meyakini adanya sihir itu sebagaimana ain, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata hasad. Ain itu ada. Nabi katakan, Nabi tegaskan, wa ainu haq. Law kana syai'un yasbiqul qadar la sabaqatul ain. Andainya ada sesuatu yang mengalahkan takdir, mendahului takdir, ainlah termasuk yang mendahului takdir. Tapi tidak ada yang mendahului takdir. Makanya itu semua ada. Dan sihir dipelajari, beda dengan mukjizat dan beda dengan karamah. Ya, kalau ada karamah ditukiskan dari kiai ke gus, itu bukan karamah, itu sihir. Paham saya? Ya, kalau ada nanti datuknya karamah, cucunya ikut karamah seperti kakeknya. Tidak ragu kita mengatakan itu adalah sihir. Kalau tak terbukti berarti khurafat, dan banyak orang berkhurafat. Oh, ada dalam buku. Memang semua orang dibukukan. Cerita 1001 malam aja dibukukan orang. Dongeng isi semua kan? Kan banyak dongeng dibukukan orang. Jadi ada dalam buku bukan bukti kebenaran, tapi ada dalil baru ada bukti kebenaran. Kalau si cerita-cerita dongeng banyak dibukukan orang, cerita fiksi kan banyak. 212 Wiro Sableng kan dongeng tuh. Es Koping Jurus Sinar Matahari dongeng kan? Hah? Si buta ada gua hantu ya. Semua ini dongeng. Tapi bukan orang. Jadi ada dongeng bahasa Arab, ada juga dongeng bahasa Indonesia, ada juga. Jadi jangan mentang-mentang ada buku bahasa Arab nanti langsung dianggap kebenaran. Banyak penulis-penulis pendongeng juga di Arab banyak. Khususnya Syiah itu banyak dongengnya itu. Ya, tidak ada dalam buku-buku manapun, ada dalam buku Syiah. Ya, seperti yang dinisbatkan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Allah tak boleh ditanya dengan aina. Allah tidak punya tempat. Tidak ditemukan kecuali dalam buku Al-Kulaini.
imam besarnya orang Syiah. Ternyata orang-orang sufi ini banyak juga berkolaborasi dengan Syiah. Allah musta'an. Jadi wajib diyakini, tidak boleh diingkari, tapi jangan dipelajari. Ya, sebab Nabi SAW juga sabit bahwa beliau disihir oleh Labid al-Asam. Nah, dan bagaimana menghilangkannya atau menangkal diri daripadanya, banyak disebutkan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah menjaga zikir pagi dan petang, dan zikir dalam segala keadaan. Segala sesuatu kita mulai dengan Bismillah, karena dengan Bismillah syaitan tidak bisa ikut kita. Dan sihir itu adalah memanfaatkan jasa biro jasa syaitan, dan biayanya tidak mahal, hanya akidah saja. Rata-rata mengorbankan akidah. Kalau sudah mengorbankan akidah, tentu makanya kafirlah orangnya. Makanya sihir, tidak ragu kita mengatakan orangnya kafir. Karena ditelusuri semua yang terbukti penyihir dianggap keramat, asalnya ternyata adalah orang-orang yang menistakan agama. Sebagai contoh, seperti yang diceritakan oleh teman saya, ada seorang kiai yang banyak banyak hal-hal ajaib yang terjadi pada dirinya. Di antaranya yang tak pernah yang selalu ada pada kiai, rata-rata yang mengklaim keramat itu sholat Jumatnya di Mekah. Ini yang paling hebatnya, selalu ada itu. Jadi anaknya tamat Mesir, sarjana agama tentunya. Ketika orang tuanya meninggal, yang dulu kiai itu pesan, ada sebuah ruangan sejak masa hidupnya, kuncinya hanya dia yang pegang, tak boleh ada orang lain yang masuk. Akhirnya ketika setelah meninggal, dia pimpin pondok itu. Datang orang pendek tapi ngaku sebagai khadamnya, mendiang ayahnya, siap diperintah untuk apa saja, termasuk salat Jumat ke Mekah. Pas hari Jumat datang dia, gimana Jumat ke Mekah? Tentu mendengar Jumat ke Mekah, anak ini nak coba juga kan, dibawa picikan mata. Makanya kalau pakai picing-picing mata betul main peta umpat, main tipu-tipu. Pokoknya kalau pakai picing-picing mata, itu namanya ya ikhwan. Kalau pakai picing-picing mata rata-rata penipu. Termasuk yang baca selawat picing-picing mata begini kan, nampak Nabi. Hendak ragu saya itu penipu. Ya kalau memang shooting lah Nabi itu, kok dia sendiri yang tengok, yang lain enggak. Tapi memang banyak orang percaya begitu saja. Memang yang tidak berilmu ini gampang ditipu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, picingkan mata sampai ke Mekah. Ya kalau sudah picing mata kan dia siapkan kameranya kan, disiapkan triknya kan. Tonton kan nengok. Orang bikin film kan gitu. Yang paling ahli bikin film adalah syaitan. Iya, makanya film setan banyak laku. Tidak tahu Pak, bikin film hantu paling banyak ditonton orang sah. Iya, makanya di negeri ini banyak film setan itu paling ahli bikin film. Ketika kita picingkan mata tadi, dirubahnya semuanya seolah-olah sampai ke Masjidil Haram. Khatibnya Syekh Sudais, Masya Allah, dengan bacaan suaranya Masya Allah. Habis itu pulang, kita tersihir olehnya. Tidak ingat kita, hilang akal sadar kita bahwa kita sebenarnya di Makkah belum waktu Jumat. Buktinya kita balik jam 1 sampai sini. Semua yang ngaku salat Jumat di Mekah itu berangkatnya jam berapa? Jam 11. Kemudian pulang jam 1. 11 di sini, di sana baru jam 7 pagi.
Belum bangun orang tuba. Karena kalau apalagi musim panas, mereka semalam tidak tidur. Gimana tidak tidur? Orang umroh, orang ziarah, tidak ada kehidupan, tidak berhenti di malam hari di situ. Jadi mereka tidak tidur. Nanti tidurnya kapan? Selesai sholat subuh, tidur sampai jam 9 Pak. 11 kan nanti tidak makan, tidak sarapan pagi. Nanti jam 10 sarapan pagi. Jelas? Nanti baru siap-siap pergi Jumat. Kan Jumat cerita mah 9. Karena kalau jam 9 biasanya masuk ya, kalau Ramadan jam 9 masuk kan. Nanti tidak ada sarapan, itu sahur tadi kan. Jadi nanti jam-jam 3 makan siang. Walhasil mereka pulang jam 1, di sana baru jam 9 pagi. Dan ini luput dari pantauan kita karena kita di awal tertipu, jadi semuanya tertipu. Nah, hanya ketika pertama dia bawa kawan itu singgah di sebuah pulau tak berpenghuni. Kan masih banyak pulau yang tidak berpenghuni. Lalu dia paksa, kamu kenapa turun di sini, katanya. Saya dulu tuh ketika membawa ayahmu pertama kali juga turun di sini. Sekarang tinggal kamu pilih, saya antarkan kembali atau saya tinggal di sini. Pilih apa? Syaratnya apa? Kalau mau diantar pulang, sujud kepada saya. Kalau kiainya, ayahnya dulu dia pilih sujud pada jin itu. Habis itu baru diantar kembali ke ini. Tentu dengan permintaan-permintaan, hal-hal aneh terjadi. Pokoknya banyak lah. Ketika dia butuh makan, misalnya depan jemaahnya, langsung datang makanan. Orang bilang nih betul-betul wali ini kan. Ya yang menilai kan orang yang jahil banyak. Orang awam tidak tahu. Yang penting ada kejadian aneh dianggap keramat. Akhirnya karena anak ini sudah belajar, maka dia tahu itu syirik. Akhirnya dia memilih biarlah mati di sini. Kalau kau melakukan syirik saya tidak mau. Alhamdulillah ditinggal. 2 pekan dia tinggal di pulau itu. Sampai ada perahu nelayan yang lewat dan dilihatnya, baru dia diselamatkan. Akhirnya dia tambah curiga, ada apa di kamar yang terkunci itu. Jadi jangan masuk-masuk, enggak, bahaya, ini rahasia. Ternyata dibuka paksa, ternyata di tempat meletakkan kaki di WC itu ada Al-Quran di situ. Kalau sudah begitu apa hukumnya? Apa hukumnya? Karena tidak sihir tuh, makanya saya bilang tukang sihir tidak ada yang tidak kafir. Karena kompensasinya adalah akidah, kompensasinya adalah agama. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat mati Allah. Oleh sebab itu wajib meyakini bahwa sihir itu ada. Dan sihir itu berpengaruh, tapi tetap dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah bukan berarti Allah ridha, tidak. Karena tidak satu pun terjadi di dunia ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang menggunakannya untuk keburukan, ada yang menggunakannya untuk kebaikan. Dan Allah berjanjikan yang buat kebaikan ini pahalanya, yang buat keburukan ini ancamannya. Dia pilih yang itu, maka Allah beri waktu. Mudah-mudahan dia kembali, atau kalau tidak terjerumus ke neraka. Wallahu ta'ala alam. Sudah sih? Jangan tanya lagi banyak-banyak tuh. Kalau sulap saya tidak tahu dong. Apalagi pesulap merah saya tidak tahu.
Untuk kalau tanya bagaimana trik itu, tanya sama beliau. Saya tidak tahu. Nah, tapi bagaimana kita cara melindungi diri padanya? Banyak zikir, kemudian makan kurma 7 butir sebelum makan apa-apa di waktu pagi diantaranya, dan banyak hal lain, baca surat Al-Baqarah, Al-Mu'awwizat, atau minimal 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Wallahu ta'ala alam. Amalkan itu, mudah-mudahan kita dihindari daripadanya. Tak kena juga antum. Ingat Nabi kita juga pernah disihir orang. Berarti orang-orang soleh pun bisa kena, bisa. Nah, karena Nabi sendiri, kalau kita misalnya orang soleh masih kena juga. Ingat Nabimu juga kena sihir. Nasallallahu alaihi wasallam. Lalu berpengaruh pada risalah? Tidak, karena Allah sudah jamin bahwa Nabi itu tidak akan mengatakan kecuali al-haq. Wabillahi taufiq. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.